We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Enggak, kalau artinya ada yang dikerjakan setiap hari, ada yang 2 mingguan, 1 bulanan gitu, tergantung proses apa. Kalau misalnya untuk proses desain itu kita setiap hari. Kemudian kalau untuk proses pewarnaan, nah itu nanti biasa menunggu beberapa lembar kain jadi lalu diwarna. Nah itu biasanya nggak mesti dalam 1 bulan, mungkin bisa sekali, bisa 2 kali, tergantung di bulan itu apa yang jadi kain. Mas Aji yang mendesain sendiri atau ada orang khusus? Jadi kalau kita itu kan pertama mengerjakan motif klasik ya. Motif klasik artinya kita bisa lihat dari kain-kain tua atau kain-kain lama yang sudah ada atau kain baru. Kemudian ada yang desain baru, artinya kita buat sendiri idenya, gagasannya dari kita, kemudian dikombinasikan dengan yang klasik. Jadi kalau ciri khas di tempat saya tetap basicnya dia klasik, ya klasik, tapi kemudian ada pengembangan. Nah ini saya jalan sih batik ini berdua sebenarnya ya, berdua sama ya, kalau di Instagram Kidang Mas. Nah biasa nanti Kidang Mas yang akan mendesain ya, kalau mau membutuhkan pola yang baru. Kalau saya bagian pewarnaan, kemudian nanti untuk QC lah istilahnya gitu, seperti itu. Kalau yang batik, Mas, yang batik ada. Kalau yang batik ada, kita ada mitra pembatiknya, ya. Jadi beberapa orang lah, itu ada yang mereka nanti ada juga yang istilahnya itu mereka berkumpul jadi satu, ada yang masing-masing. Ya lulusan seni, Mas, atau mereka sudah yang tua-tua? Sebenarnya nggak terlalu tua dan mereka bukan profesional, artinya profesional dalam artian akademis, ya punya background akademis enggak. Kita lebih ke yang mereka punya bakat alam lah begitu. Karena biasa kalau yang malah lulusan yang tinggi ya, artinya mungkin mereka belum tentu mau mengerjakan bagian membatik ya, artinya mereka lebih memilih untuk mengerjakan bagian desain mungkin ya, atau mungkin lebih ke pelatihan begitu. Saya suka kursi yang di belakang, Mas. Iya, tadi rencana mau duduk di situ, tapi ternyata kok terlalu tinggi ya. Jadi ya udahlah di sini aja. Swansea ya? Iya. Oh, dari mana, Jogja? Enggak sih, ini saya dapat dari teman sih. Dia dulu, ya dia leluhurnya orang Lasem. Oh, wow. Must be beautiful itu, belakangnya ukirannya itu. Iya. Tengahnya marmer, Mas? Iya, marmer. Wah, saya baru pertama kali lihat yang tengahnya marmer. Biasanya kan kayu polos Kayu. ya. Iya. Ini marmer. Di Cina ya juga kebanyakan kayu polos. Kayu polos ya. Wah, beautiful itu, Mas, ukirannya. Oke, Mas, ini sambil nunggu teman, saya mulai pertanyaannya ya, Mas ya. Boleh. Oke, selamat malam teman-teman. Mas Aji ini
hobi bonsai, hobi keris, hobi kelenteng, hobi wihara, hobi batik, ya, hobi teh, hobi teret, hobi keraton. Betul ya, Banyak Mas? banget ya, banyak banget ya. Itu pasti hasil mengulik ini, hasil stalking Instagram saya itu. Saya sampai lihat di Google apa aja ini semua. Sebenarnya tidak benar ya, karena pada tahun-tahun saya mulai kemudian mencoba untuk produksi batik itu di YouTube sumber-sumber belajar batik itu sangat terbatas ya. Jadi sebenarnya lebih ke kemudian saya ya mempelajari proses dari batik itu sendiri melalui ya sentra-sentra pembatikan yang sudah ada pada waktu itu. Jadi itu kira-kira tahun 2009. Jadi ya itu, jadi proses alam sih, karena saya pun juga tidak ada keturunan dari istilahnya pengusaha batik atau produsen batik ya. Jadi betul-betul dari nol lah. Jadi trial and error-nya itu luar biasa itu. 2 tahun pertama itu luar biasa. Apa memang ada tujuan untuk menjual atau hanya cuma hobi, Mas, waktu itu? Waktu itu hobi, karena kan saya lihat kain ya, koleksi itu peninggalan peninggalan nenek buyut begitu. Kemudian saya lihat kok bagus ya, gambarnya kok lucu begitu, kok unik gitu. Karena lucu tuh karena saya waktu itu lihat ada gambar gajah gitu loh, gambar gajahnya tuh kok lucu gitu di batik. Terus saya pikir-pikir, tapi kain ini kan sudah tua. Kalau misal mau dipakai, takutnya sobek kan. Lalu saya pikir, apa bisa ya ini kain kita coba buat lagi yang baru dengan polanya itu yang tetap yang lama ini. Lalu ya saya iseng-iseng lah mengunjungi beberapa sentra batik di tempat saya tinggal gitu di Yogyakarta. Lalu dari situ saya mulai mencoba gitu loh. Apa sih yang diperlukan untuk membuat atau menghasilkan satu kain itu? Oh tentu ternyata harus punya kainnya dulu, mori, kemudian nanti ada yang batik, lalu dicelup, finishing, dan selanjutnya. Rasanya hobinya masih kurang satu nih, hobi barang antik ini, Mas. Nah, itu berjalannya waktu, itu seiring berjalannya waktu. Memang dulu sih ada ya, sudah waktu saya SMA itu saya sudah hobi belusuan lah istilahnya ya ke tempat yang jual ya istilahnya kelitian atau barang-barang second yang unik-unik gitu. Tapi kan ya waktu masih sekolah tentu kan uang jajannya kan ya anak sekolah gitu ya. Tapi sudah mulai senang gitu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu terus saya mulai bisa mengumpulkan 1-2 barang yang menurut saya lucu gitu. Nah, salah satunya kemudian ya tadi seperti Bapak sebutkan ada keris itu yang paling awal memang karena saya tertarik yaitu karena seninya bagaimana sih kok bisa dianggap satu benda yang punya nilai begitu. Lalu saya belajar ke arah memang istilahnya teknis kemudian ya visualnya dan yang melatari atau yang selanjutnya. Mas, mengapa batik, Mas, yang dipilih bukan yang lain untuk jadi bisnis? Ya, itu. Kenapa ya? Waktu itu saya juga bingung. Kalau dibilang eh, apa? Kenapa batik? Ya agak unik. Tapi artinya begini ya. Saya mencoba waktu itu ya sudah mencoba membuat. Lalu waktu itu kan awal-awal ya orang menggunakan media sosial itu mungkin ya 2009 itu eh, Facebook waktu itu ya saya cuma iseng memajang gitulah macam foto itu satu hasil penjualan itu lalu saya belikan lagi kain coba lagi bikin yang lain nah lalu ya udah ya mengalir gitu aja sih tentu itu juga waktu awal-awal memang istilahnya banyak support ya dari ya boleh saya katakan dermawan lah gitu ada orang yang kemudian melihat saya mencoba
mungkin dia melihat potensi anak muda kok mau menggeluti seperti itu dan sepertinya punya ciri khas, nanti akan punya ciri khas. Lalu beliau-beliau itu dulu ya mensupport saya untuk kemudian ya bisa memproduksi kain atau batik sampai hari ini. Wow. Mas Aji lulusan apa sebetulnya, Mas? Kalau background saya itu bahasa sebenarnya. Saya Oh, oke. kuliahnya di UGM-nya, mengambil sastra Nusantara. Waktu itu namanya masih sastra Nusantara. Memang saya dulu juga tertariknya pada naskah-naskah manuskrip. Jadi bidang yang saya ambil dulu spesifik itu sebenarnya filologi waktu itu. Jadi filologi itu ilmu yang mempelajari tentang manuskrip. Rontal segala itu, Mas ya. Ya, betul. Bahasa Jawa kuna, ya belajar Sanskrit juga. Masih ada, Mas, itu. Rontal itu masih ada. Kalau di beberapa museum ya masih ada, koleksi pribadi juga masih ada. Memang lebih banyak lontar itu tersimpan di Bali ya, karena tradisi mereka menulis, menyalin itu masih bagus, masih hidup sampai saat ini. Jawa sebenarnya juga ada, tetapi nggak terlalu berkembang ya. Mereka lebih memilih media itu buku. Keraton kan mestinya masih banyak, Mas ya. Ya, tetapi kalau Jawa itu buku ya. Mereka kemudian Oh. tradisinya menjadi buku, lebih ke bentuknya buku, bukan lontar. Ini out of the topic. Saya pernah baca bukunya Peter Carey bahwa rontal-rontal Keraton Jogja itu dipindah ke Inggris sama Belanda. Itu apa benar itu, Mas? Kalau yang saya tahu, saya juga mengikuti ya beberapa kali bincang-bincang Pak Peter Carey. Sepertinya yaitu berdasarkan bukti-bukti catatan, sepertinya benar, memang ada benar. Pada waktu Hmm. itu ya karena peristiwa politik ya, kemudian keraton mendapat serangan lah istilahnya dari pihak Inggris, kemudian ya harta benda yang berharga itu dibawa ke Inggris. Nah, kebetulan waktu itu memang Gubernur Jenderal Inggrisnya juga hobi ya, dia juga hobi barang antik. Jadi dia tahu, dia punya sahabat yang menjadi istilahnya master gitu ya. Jadi nanti dia pilihin, ini loh naskah yang bagus, bawa aja yang ini bagus, yang ini bagus gitu. Seperti itu. Wow, ini ngobrolnya harus ada part 2, part 3 nih, Mas. Iya, banyak ya. Macam-macam nanti. Filologi belum kita bahas ini. Iya, iya. Oke, Mas. Katanya ada 3.000 sekian pattern batik ya. Nah, Mas mengikuti pattern tersebut atau bikin pattern sendiri, Mas? Kalau ya, ini mungkin ukuran yang cukup cukup luar biasa. Saya juga nggak bisa memastikan atau belum mendapatkan sumber apakah betul pola-pola itu sampai 3.000 ya, karena itu jumlah yang cukup besar ya. Tetapi mungkin 3.000 itu dihitung juga berdasarkan seluruh daerah di Pulau Jawa gitu. Karena kan setiap daerah itu mempunyai ciri khas dan mereka mengembangkan pola-polanya masing-masing dan komposisi warna masing-masing. Nah, saya kemudian tetap pada sampai hari ini memang basicnya tetap klasik, tetapi kemudian kita melakukan sebuah pengembangan gitu, mengambil inspirasi dari berbagai hal. Misal saya itu lihat korden ya, jadi lihat korden itu ada pola, kadang-kadang kan korden yang lama itu ada renda-renda gitu ya. Nah itu bisa juga saya pernah masukin jadi pola batik, tapi mengikuti istilahnya wadah atau standar kerjanya itu urutannya itu berdasarkan batik klasik Jogja misalnya begitu. Jadi kalau kita bilang pakem, pakem itu sebenarnya bukan sesuatu yang kemudian mengikat lalu istilahnya kalau kita itu melakukan sesuatu sesuai pakem itu hanya seperti kaset yang diputar ulang. Jadi sebenarnya bukan begitu. Kan sentuhan, memberikan ide, memberikan kreativitas di dalam proses
menghasilkan sebuah karya seni gitu. Baik itu yang sifatnya mungkin kriya maupun nanti yang non kriya itu seperti itu. Oh, wow, wow. Saya baru tahu itu tentang pakem itu kita bisa redesign berarti, Mas ya. Betul, tetap berkreasi, tetap ruangnya adalah ruang kreasi karena bagaimanapun itu seni. Kalau pakem dipahami sebagai sesuatu aturan yang kemudian mengikat, artinya ya kita nanti seperti kaset itu hanya mengulang lagi, seperti rekaman ya hanya mengulang lagi persis 1-2 detiknya nggak ada yang berubah. Mau diulang sampai 1000 kali juga sama. Nah, sebenarnya pakem tidak seperti itu. Ya, tapi yang Jadi mempunyai pemikiran seperti Mas Aji ini, Mas Aji sendiri atau di Jogja banyak yang mempunyai pemikiran seperti ini, Mas? wah, kalau ini juga agak sensitif ya. Tapi secara umum memang orang memahami pakem itu sebagai sesuatu yang harga mati lah gitu ya, kaku ya, harus begitu. Tetapi setelah saya mengamati artefak, nah ini muncul pemikirannya karena mengamati artefak. Karena ternyata misal kalau kita bicara spesifik batik Jogja, ternyata pola-pola yang dibuat orang zaman dahulu, artinya mungkin hampir 100 tahun yang lalu, itu ternyata unik-unik. Semakin kita ketemu kain, kaget, bisa terkaget-kaget. Loh, oh begini ya, loh, ternyata begini, ternyata begitu. Apa yang dikatakan atau apa yang kita dapat selama ini ternyata tidak sepenuhnya benar, bahwa misal katakanlah Jogja itu juga terkenal juga sebagai apa ya, identitas Jawanya itu cukup lebih konservatif. Misalnya dibandingkan tetangganya yang juga kerajaan Mataram misalnya, Surakarta dianggap sebagai entitas yang pembaharu. Tapi sebenarnya Jogja pun itu tidak demikian pemahamannya, tetap di dalam karya seni itu tidak bisa kemudian seorang artis seniman itu kemudian terkekang, itu tidak seperti itu sebenarnya. Ada ruang-ruang untuk berkreasi, tetapi pakem itu memberikan satu arahan standar urutan kerja supaya hasilnya itu akan sesuai dengan ide-ide dasar atau ideologinya begitulah, seperti itu. Wow, ini saya pertama kali dengar tentang pakem, Mas, kalau bisa di-redesign. Iya, bisa sebenarnya pakem. Ya mungkin nanti banyak hal ya di dalam kehidupan manusia yang dikatakan pakem itu sebenarnya bukan melulu kita mengulang apa yang sudah digariskan orang dulu, gitu. Iya, iya. Tapi kan itu sesuatu yang dinamis. Iya, 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 iya. Makanya saya juga kadang-kadang berpikir apa kalau yang dari ribuan tahun yang lalu masa nggak ada perubahan, sedangkan perubahan itu kan juga merubah pakem yang asli. Iya, Kadang-kadang kan saya iya, berpikir begitu betul, kan, betul, iya kan? betul, betul, betul. Ya, misal mungkin kalau kita mau bicara kalau berkaitan dengan Buddhis misalnya, seni patung ya, seni patung Buddha itu kan nggak bisa kita bilang pakem itu harus yang Thailand. Thailand aja ternyata kan luas rentang waktunya dari zaman Ayutthaya sampai zamannya kemudian dinasti yang sekarang itu kan semua punya ciri khas. Lalu setiap raja ingin mempunyai ciri khas. Belum nanti Indonesia, nanti masa Jawa, Mataram kuno dan sebagainya itu kan juga. Tapi pakem itu artinya pakem Buddha itu pasti ada kepalanya lah, gitu kan? Ada matanya, lalu bibirnya, hidungnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pahami sebagai pakem. Tapi nanti matanya besar, matanya sipit, itu ya masing-masing. Yang ini Mas, yang saya mau sharing patung-patung artefak Indonesia yang ya mungkin kita ngomong 1000 tahun yang lalu ya, itu matanya sipit-sipit, Mas. Iya. Iya, ada yang di ada yang di Trowulan itu soldier, tentara. Ya, Itu tentaranya tentara Chinese malahan. iya. Seragamnya, Memang iya, bisa is terjadi interesting. seperti itu. Karena Jawa itu memang dari ribuan tahun yang lalu sebenarnya tempat singgah ya, tempat singgah berbagai bangsa dan tempat singgah berbagai pengetahuan. Dan Jawa ini unik. Jadi misalnya di India nih ada sesuatu ilmu pengetahuan pada masa itu tren begitu ya. Lalu ilmu itu kemudian dibawa oleh para intelektual, para brahmana berlayar sampai ke Jawa. Nanti ilmu itu atau pengetahuan itu di India sudah mati, di Jawa masih hidup.
Jadi trennya mesti terlambat dia gitu. Itu juga mempengaruhi akhirnya karena Jawa itu tempat bersinggahnya berbagai macam pengetahuan dan etnis memang sudah Ya, sejak ribuan ini tahun. luar biasanya Jawa sebetulnya, luar biasanya Indonesia. Iya, ya Nusantara ya, Iya, iya, secara iya. luas ya Nusantara. Nah, Mas, pattern yang diproduksi Mas Aji itu menurut pesanan atau keinginan Mas Aji sendiri, Mas? Dulu mulanya itu semua ya saya pengen buat apa saya buat gitu. Tapi kemudian ya berjalannya waktu lalu ada diskusi kan dengan customer lah, boleh dikatakan customer gitu. Dia bilang, kenapa sih kamu bikin warna sogan pada masa itu ya, saya di komentarin sogan saya itu gelap. Misalnya, warna coklatnya itu terlalu gelap. Bisa nggak sih kamu buat yang agak cerah? Coba ya saya pikir gitu. Apakah itu sesuai nggak sih gitu. Lalu misalnya saya kepingin pola parang gitu. Parang tapi cobalah kamu kasih sentuhan. Biasanya saya buat pola semen, kebanyakan semen gitu. Lalu ya coba saya buat kombinasi, apakah kombinasi parang dengan semen ataukah memang parang semua lah. Lalu ada diskusi. Nah, sampai hari ini kemudian semakin berkembang sih. Di 2 tahun ini memang saya cukup banyak bereksplorasi sebenarnya. Jadi polanya memang sudah nggak seperti 5 tahun yang lalu mungkin gitu atau 4 tahun yang lalu, sudah cukup berbeda. Warna-warna sudah mulai saya masukkan, artinya ada warna hijau, ada warna dulu saya juga kekeh, wah nggak bisa, saya maunya tuh idealis ya, harusnya coklat, biru, putih, udah gitu. Atau kombinasi ketiganya. Saya pikir kenapa harus begitu gitu. Ternyata ada perkembangan lagi bisa. Ya, itu sulitnya idealisme seniman sama idealisme pasar, Mas. Betul, harus realistis ya. Pada akhirnya memang karena ya saya sudah legowo lah bahwa ya batik ini juga penghidupan saya. Jadi ya tetap harus realistis, pasar itu bagaimana. Mas, batiknya batik tulis atau cap, Mas? Dulu sempat buat kalau dari awal sampai sekarang sebenarnya semuanya tulis. Bahkan kita pun tulisnya itu tulis yang 2 sisi ya. Jadi batik itu kalau di batik ya, 1 lembar kain, itu sisi depan sama sisi belakang itu yang bagus dua-duanya di batik. Nah, kalau saya begitu. Memang sempat beberapa waktu saya coba buat cap ya, tapi ternyata aku nggak nggak jodoh lah, belum jodoh sampai hari ini. Terus orang juga carinya ya, kalau ke saya tuh cari yang maunya yang tulis, yang khas gitu. Oh ya sudahlah, jadi cap itu berhenti gitu. Meskipun ya saya dulu sudah sempat mendesain juga gitu, bikin cap beberapa tapi ya berhenti. Sekarang ya tetap tulis aja dari dulu sampai sekarang ya tulis gitu. Berarti Mas Aji sendiri yang desain, Mas ya? Iya, saya sama Kidang Mas. Kidang Mas tuh Oh, wow. ya partner saya bisnis berdua. Pakai tangan, Mas saya pakai tangan atau udah? Pakai tangan. Wow. Kadang-kadang kalau mau pakai misalnya software atau ini itu sifatnya cuma lebih kalau kita mau menduplikasi aja gitu. Tapi secara umum ya hampir hampir semua kerja tangan sih. Bahkan kadang-kadang kalau ide muncul ya langsung bikin di kain itu kita nggak buat lagi. Jadi hanya satu aja kadang-kadang begitu. Wah, berarti jadi masterpiece itu, Mas. Iya, itu bisa dikategorikan masterpiece. Nah, Mas, bagaimana memutuskan sebuah batik itu sebuah masterpiece, Mas? Nah, kalau masterpiece itu biasanya indikasi yang pertama itu dikerjakan dalam waktu yang lama, itu salah satunya. Jadi udah ketahuan nih, misalnya batik ini kok sampai 6 bulan baru diproses, misalnya kalau dalam istilah batik ya, istilah teknik batik, itu baru proses outline aja, outline dan isiannya. Kok belum sampai finishing? Wah ini calonnya nih. Tapi kita lihat, oh iya, memang gambarnya juga jadinya bagus, rata, waktu malam mencanting itu mata. Wah ini bakalannya bagus. Nah ini terus kemudian di pewarnaan sampai di hasil akhir udah di finishing, udah jadi batik, kita lihat keseluruhan. Biasa saya juga jembreng gitu. Nanti mau tidur saya lihat dulu. Besok pagi nanti saya lihat lagi.
oh ya ini memang bagus, ini ada karakternya keluar. Nah itu biasa lalu kita kategorikan inilah masterpiece. Dan kadang-kadang Eh, karena kecelakaan ya, warna gitu, kita dapat slogan yang unik atau warna biru yang unik atau warna apa gitu, kita tidak bisa ulang lagi. Ah ya sudah, ini juga bisa jadi masterpiece. Gitu. nggak ada niatan untuk bikin yang kedua kali kopinya gitu, Mas? Kalau bikin, saya pernah bikin, ada satu pola waktu itu cukup, ada beberapa orang lah ya senang gitu pola itu. Itu saya sampai buat 3 kali, saya kasih nomor seri, tapi tiga-tiganya itu tetap ada perbedaan semua. Jadi nggak sama persis. Kalau boleh tahu, Mas, kalau udah masterpiece itu sampai harga berapa biasanya? Kalau masterpiece itu kalau saya sih pernah terjual tuh mungkin sekitar 20 ya, satu lembar ya. Wow, itu 6 bulan tapi ya Ya, pekerjaan. tapi itu sebenarnya lebih ke kerja idealis juga sebenarnya, bukan yang untuk perputaran lah gitu. Oke, Mas. Nah, sekarang kan Mas produksi berdasarkan pesanan atau rutin produksi, Mas? Rutin produksi sudah termasuk ada yang berdasarkan pesanan, ada yang memang proyek idealis gitu. Tapi ya memang ini kemudian karena ada COVID ini, ya proyek idealisnya berkurang banyak sih. Lebih saya memprioritaskan untuk yang pesanan karena ya bagaimanapun harus putar kan, harus berjalan lah usaha itu. Ini saya baca bahwa ada kalau mau pesen ya perlu sabar, Mas, katanya. Perlu sabar ya, karena ya lama. Oke. Berapa lama biasanya nunggu pesanan ini? Misal begini, orang pesan di tahun ini 2020 ya, itu mungkin kan baru bisa masuk ke pengerjaan desain kan tahun depan. Nah, tahun depan baru dikerjakan. Jadi mungkin tahun depannya lagi gitu. Kalau Wow, dia menghendaki yang masterpiece ya, tapi biasa kalau enggak sih, mungkin 1 tahun dalam pertengahan tahun bisa mungkin ada lah yang jadi sesuai pesanan. wow, ini berarti bespoke ini, Mas ya. Kalau kalau istilah di Iya, jazz kan iya, bespoke ya, pesanan iya, khusus ya. betul, betul. Wow, wow. Sampai dulu ada orang ya saya sebenarnya nggak apa-apa, seneng kan kalau dapat pesanan banyak. Tapi ya saya bilang, tetap kuotanya, dia mungkin saya kasih kuota pesannya maksimal 2. Bukan masalah saya bisa bayar berapapun, bukan. Tetapi kan kasih untuk yang lain, biar juga dapat kain dari saya. Jadi semuanya seneng lah. Gitu. Nggak bisa kup satu gitu, saya semua harus 5 pesanan ini jadikan semua ya. Kasihan yang lain nanti nggak dapat gitu. Itu belum ada customer dari China itu, Mas. Kalau ada customer dari China, semuanya langsung diborong. Wah iya bisa kewalahan ya. Tapi saya selalu menyarankan kalau ada kain yang ready, cakep, ambil aja udah. Saya bilang gitu. Kalau pesan belum tentu loh saya bisa buat dalam waktu cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada customer mau ke sana gitu, ada stok, Mas? Sisa-sisa Ada, yang ada, ada. ada. Cuman ya itu Nggak. tadi masalah cocok atau enggak ya kita nggak bisa ini kan. Iya, 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 iya. Ya, wow. Wow, 2-3 tahun itu berarti kalau nunggu yang masterpiece. Iya, sekitar itu. Itu pun kalau mood-nya ada, kalau nggak ada mood-nya berarti bisa mundur lagi. Iya, kalau nggak ada halangan. Jadi misalnya selesai, tetapi maksudnya batikannya udah bagus. Tiba-tiba waktu selesai diwarna, ada kegagalan. Warnanya misal nggak rata. Atau ternyata kainnya tuh bolong, kita nggak tahu. Nah, itu bisa juga. Seperti itu. Wow, memang harus sabar ini. Iya, sabar menanti. Seperti rumah makan Padang itu, sabar menanti. Ya. Loh Mas, tapi sejak kapan kita harus, maksudnya sejak kapan customer harus sabar begini Mas? Karena Itu permintaan. setelah kira-kira saya mulai dikenal ya, artinya setelah mungkin 5 tahun karya, mungkin 5 tahun, 6 tahun lah. Jadi sebenarnya belum lama sih saya juga istilahnya karya-karya ini bisa dinikmatin atau orang kemudian
memandang saya itu belum lama sebenarnya. Ya butuh proses panjang. Mas, pemakaian batik berdasarkan keluarga, status, event, dan lainnya. Ya. Nah, biasanya yang diproduksi Mas Aji dipakai untuk kategori apa, Mas? Ya kalau saya, menurut pemahaman saya, ini di alam merdeka ya sebenarnya semua orang bisa memakai. Jadi yang dipertimbangkan itu lebih ke kepantasan postur ya, postur tubuh. Misalnya orangnya itu gendut gitu ya, atau orangnya itu pendek, gendut. Dia mau pakai pola yang besar-besar, wah nggak bisa. Nanti kan istilahnya apa ya? Bahasa Jawanya mendelep lah ya. Dia kalah dengan pola itu, jadi dia tenggelam di dalam pola itu. Idealnya kalau dia postur tubuhnya gempal, misalnya nggak terlalu tinggi, ya dia pakailah kain yang polanya kecil-kecil, kain batik yang polanya halus, kecil-kecil, supaya seimbang. Gitu. Lalu nanti acaranya mau malam atau mau pagi. Gitu. Kalau malam, kira-kira suasana gedung atau apa yang mau didatengin itu gelap atau lampunya glamor. Nah itu aja, lebih ke situ. Itu kalau kita bicara untuk sekarang. Tapi memang kalau batik itu ya karena itu berasal dari tradisi, memang dulunya ada aturan-aturan yang perlu diketahui siapa yang pakai, di mana posisi kamu siapa, itu memang ada pada masa lalunya. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Wow. Amazed. Saya amazed, Mas. Saya lihat Mas Aji juga membuat canting sendiri, Mas. Betul ya? Kalau canting saya enggak buat sendiri. Yang buat sendiri itu malam. Kalau canting enggak. Ya. Jadi malam batik itu saya buat sendiri. Kenapa? Ya itu juga karena pengalaman. Jadi biasa kan hanya membeli apa yang ada di pasaran. Ternyata tidak memenuhi apa yang saya mau. Karena misalnya kalau di tempat saya kan batikannya lama. Bisa 6 bulan lah paling lama gitu. Kalau hanya menggunakan malam yang kita beli jadi, itu dalam waktu 1-2 bulan tuh sudah rusak dia, patah. Misalnya untuk garis yang panjang, nanti dia udah putus-putus. Apalagi kalau cuaca saat ini ya, misalnya seperti ini kan kemarau, gitu, dingin. Nah itu nanti dia putus-putus garisnya. Nah itu nanti jelek, nggak bagus. Jadi saya terus pikir, putar otak, gimana ya? Saya harus belajar bikin malam. Nah, itu juga saya akhirnya belajar ke beberapa sentra pembatik, lalu saya mengolah gimana ya kesimpulannya, apanya ramuan apa yang harus saya tambahkan, misalnya saya menghendaki malam itu ulet, tapi juga mudah untuk direbus, dihilangkan. Nah itu juga seperti itu jadinya. Luar biasa, Mas. Iya, sebenarnya termasuk pewarnaan itu juga sesuatu yang di awal-awal ketika saya mulai produksi itu juga bikin stres ya, karena ya itu tadi kita tanya itu nggak ada orang mau kasih tahu karena warna itu bagian dari resep gitu loh. Sebenarnya mungkin nggak ada rahasianya, tapi kan mereka semua berdasarkan pengalaman. Jadi mereka mungkin nggak mau lah membagi pengalaman sampai menemukan komposisi warna dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya itu juga trial error-nya luar biasa. Trial and error 2 tahun, Mas ya? Kurang lebih, tapi kemudian ada fase ketika saya, waktu itu kan saya semua full sintetis ya, warnanya full sintetis. Lalu kemudian mencoba pewarnaan yang alam, wah itu juga lebih kurang ya 2 tahun lagi, ada proses saya jadi, waduh, salah lagi nih, gini salah lagi nih, harus belajar banyak. Nah sekarang pakai sintetis atau yang alami, Mas? Ada yang 100% alam, ada yang kombinasi keduanya. Efek di harganya juga? Ada yang efek, ada yang enggak. Karena misalnya, kan saya ada dua line ya produk. Itu yang pertama kan Setio Wijaya, yang kedua Kidang Mas. Nah yang Kidang Mas ini, itu memang kan 3 negeri ya. 3 negeri itu kan coklat, merah, biru. Nah merah ini nggak bisa pakai warna alam. Kalau untuk di batik agak sulit untuk mencapai warna merah yang kita mau. Jadi mau nggak mau ya tetap kombinasi. Tapi harga ya kayaknya nggak beda lah ya, karena tetap sulit lah itu, pengerjaannya tetap sulit. Apalagi 3 warna. Enlighten saya, Mas, tentang batik.
Mas ada sumber mengatakan kalau beliau kenal Anda sebelum Nah, Anda ini bukan siapa ini ya? siapa-siapa. Ini siapa ini? Dan sekarang Anda terhitung sukses dalam dunia perbatikan. Karya apa atau event apa yang membuat dunia perbatikan mulai mengenal karya Anda, Mas? Nah, ini saya juga lagi mikir-mikir apa ya gitu.